Oke, ini kita lanjut lagi sedikit tentang eh, pendalaman setup BBMA ya. Jadi ini akun lanjutan yang kemarin, Anda bisa cek videonya, yaitu yang dimulai dari $2 sudah sampai 10, dan hari Sabtu hingga Minggu ini saya di trading di Bitcoin ya. Kemarin sudah dapat sekitar $5 di Bitcoin. Ini scalping ya. Dan ini masih fokus buy ya. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini, kalau kita lihat BTC USD time frame H4 ini sudah re-entry ya. Re-entry ini ada ekstrim, kemudian CSAK, dan ini boleh dikatakan re-entry, atau yang ini juga ya. Ini sudah sampai juga. Tapi kenapa saya masih ngambil posisi buy pada setup sell di time frame H4 ini? Alasannya sederhana ya, jadi itu yang akan mau kita bahas sedikit pada kesempatan kali ini. Coba kita perhatikan re-entry sell ini di time frame H4 ya. Kita perhatikan di time frame H1, ini belum ada konfirmasi ya, belum ada konfirmasi. Karena untuk memvalidkan re-entry H4 tadi, paling tidak di H1 ini harus sudah mencapai top BB ataupun MA50. Karena dari kode konfirmasi yang kita pelajari, untuk time frame kedua itu memang ada kemungkinan dua jenis ya, ekstrim atau re-entry ya, karena kodenya ada yang REE, RRE, dan REM ya. Jadi untuk TF kedua kemungkinannya dua, ekstrim atau re-entry ya. Di sini tidak ada syarat untuk memenuhi kode itu. Kemudian untuk time frame ketiga di M15 sesuai kode konfirmasi itu harus ekstrim ya. Ada juga kemungkinan MHP. Ini juga tidak terkonfirmasi. Di M15 belum ada ekstrim ya. Jadi kalau menurut teori konfirmasi multi time frame, maka re-entry H4 ini, re-entry sell ini belum valid, dinyatakan belum valid. Jadi kalaupun dia seandainya turun, biasanya dia hanya akan sideway antara MA high dengan MA low ini ya. Itu biasanya seperti itu, hampir kebanyakan seperti itu, yang sideway terjadi antara MA high ke MA low, kemudian setelah mencapai MA low naik lagi ke MA high, turun lagi ke MA low, sideway di situ. Itu biasanya karena di time frame kedua dan ketiga belum valid untuk konfirmasi re-entry-nya ya. Jadi saya tetap mengambil posisi buy di sini hingga terjadi ekstrim di top BB. Apabila di top BB tidak terjadi ekstrim, misalnya momentum terus, maka saya akan tetap ambil posisi buy. Bisa saja ini tidak re-entry, ada kemungkinan dia akan naik langsung menembus mid BB, kemudian membentuk setup kenaikan, re-entry, kemudian naik lagi hingga ekstrimnya nanti di area top BB sini ya. Ekstrim di top BB sini untuk memvalidkan MHP di time frame daily. Daily ya. Karena ini struktur di daily sekarang ini ekstrim dan sekarang TPW, dan sangat mungkin dia akan MHP baru kemudian CSAK, re-entry CSAK, dan seterusnya setup penurunan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin bagikan, bagaimana cara kita membaca setup BBMA ini. Karena
eh, ini adalah seni ya, dalam membaca setup ini adalah seni. Berbeda orang bisa sama-sama benar ya, sama-sama benar pendapatnya, tapi tergantung dari sudut pandangnya ya. Ini saya mengambil sudut pandang dari setup yang akan terbentuk di daily ya. Extreme, TPW, akan MHV, sehingga apabila ini akan MHV, maka tidak akan ada re-entry sell di time frame 4 ini. Dia akan ekstrim ke atas ke top BB ya. Oke, jadi itu saja sekilas tentang apa yang ingin saya sampaikan ini, terutama bagi kita yang belajar BBMA ya. Anda bisa ikut video-video kami khusus mempelajari teknik BBMA. Tinggal cukup berlangganan. Untuk materi-materi basic itu hanya 20.000 saja sebulan. Dan untuk BBMA Advance itu 50.000 ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.